sebenarnya kita undang tim Malaysia juga sebelum kita memastikan ada Kuwait sama Lebanon. Nah cuman tentu mungkin tim senior Malaysia ada pertimbangan lain. Yang ditunggu-tunggu akhirnya terwujud. Yes, alhamdulillah, doa publik terkabul. Tepat malam ini, Malaysia gerak cepat pilih lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday usai pertandingan Indonesia versus Kuwait dibatalkan. Begini faktanya. Tapi Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Seperti kita semua ketahui, sebelumnya diberitakan Kuwait mundur. Timnas Indonesia siap lawan Malaysia di FIFA Matchday September 2025. Kuwait resmi mundur dari agenda FIFA Matchday September 2025. Keputusan yang cukup mengejutkan karena mereka sebelumnya sudah dijadwalkan menghadapi timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat 5 September 2025 malam. Tak hanya itu, Kuwait juga seharusnya memainkan satu laga uji coba lebih dulu kontra Lebanon pada 2 September 2025. Namun rencana tersebut gagal terwujud. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengkonfirmasi bahwa pihaknya sudah menerima surat resmi dari Federasi Sepak Bola Kuwait. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Kuwait membatalkan keikutsertaan mereka bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di turnamen lain yang berlangsung di Uni Emirat Arab (UEA). Erick sendiri mengaku heran sebab kesepakatan sebelumnya sudah jelas tertuang dalam dokumen resmi. Suratnya sudah kami terima, mereka mundur bukan hanya dari agenda di Indonesia, tapi juga dari agenda di UEA. Kenapa mereka membatalkan? Saya juga tidak tahu, karena sebelumnya sudah ada hitam di atas putih, ujar Erick kepada awak media. Mundurnya Kuwait langsung menimbulkan reaksi di media sosial. Banyak pencinta timnas Indonesia mendorong PSSI untuk segera mencari lawan pengganti dengan Malaysia menjadi salah satu opsi yang paling banyak disebut. Para supporter menilai laga melawan Malaysia akan menarik, apalagi tim berjuluk Harimau Malaya itu sedang serius membangun kekuatan baru dengan deretan pemain naturalisasi. Komentar-komentar warganet pun bermunculan. Ada yang menuliskan kalau bisa ganti dengan Malaysia atau Thailand lebih seru. Bahkan ada juga yang menyebut undang Upin Ipin Malaysia saja biar rame. Hal ini menunjukkan betapa besarnya antusiasme fans untuk menyaksikan derby Melayu kembali tersaji. Sayangnya, keinginan itu sulit terwujud dalam waktu dekat. Malaysia sudah memiliki jadwal padat pada FIFA Matchday September 2025. Skuad asuhan Peter Klamovski dijadwalkan bertemu Singapura pada 4 September 2025 dan Palestina pada 8 September 2025. Artinya, tidak ada ruang bagi Malaysia untuk menambahkan pertandingan melawan Indonesia bulan depan. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Dengan kondisi tersebut, derby Melayu paling cepat baru bisa digelar pada November 2025. Itu pun hanya jika Indonesia tidak harus melakoni playoff Asia. Jika Indonesia lolos ke babak tersebut, jadwal tentu akan semakin padat dan sulit menemukan waktu kosong. Siapa lawan pengganti?
belum ada konfirmasi resmi dari PSSI soal siapa yang akan menggantikan Kuwait sebagai lawan Indonesia. Beberapa negara Asia Barat disebut-sebut berpeluang, seperti Palestina, Suriah, atau bahkan Yordania. Pertandingan ini penting, bukan sekedar uji coba, melainkan juga ajang untuk menjaga ritme timnas menjelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Publik tentu menunggu kepastian karena laga di FIFA Matchday bukan hanya soal tontonan menarik bagi supporter, tetapi juga kesempatan berharga bagi timnas Indonesia untuk memperbaiki peringkat di ranking FIFA. Kehilangan lawan tentu akan merugikan, sehingga PSSI dituntut bergerak cepat agar jadwal tidak kosong. Mundurnya Kuwait memang mengecewakan, namun di sisi lain membuka peluang bagi Indonesia untuk menjajal lawan lain yang tak kalah menantang. Meski derby melawan Malaysia mustahil terjadi bulan depan, peluang itu masih bisa muncul di kemudian hari. Kini semua mata tertuju pada langkah PSSI. Siapa yang akan dipilih sebagai pengganti agar timnas Indonesia tetap mendapat lawan sepadan di FIFA Matchday September 2025. Kuwait batal lawan timnas Indonesia. Ada pihak yang sengaja ganggu skuad Garuda. Begini faktanya. Timnas Indonesia kembali menghadapi kabar kurang menyenangkan. Rencana laga uji coba melawan Kuwait yang sudah dijadwalkan bulan September mendatang batal digelar. Padahal, duel ini disiapkan PSSI sebagai bagian dari persiapan menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengaku kecewa dengan keputusan mendadak tersebut. Awalnya, timnas dijadwalkan menghadapi dua lawan dari Timur Tengah, yakni Kuwait dan Lebanon. Namun, dengan batalnya Kuwait, skuad Garuda hanya bisa mengandalkan satu laga uji coba melawan Lebanon. Persiapan melawan Kuwait dan Lebanon sudah dilakukan jauh-jauh hari. Semua sudah terkunci, tapi mendadak Kuwait membatalkan kehadiran mereka, ujar Erick. Lebih lanjut, Erick belum menemukan alasan pasti di balik keputusan itu. Ia bahkan sempat mencurigai adanya pihak yang mencoba mengganggu persiapan timnas. Awalnya, kami boleh bertafsir buruk, ini sabotase apa lagi? Tapi kalau dilihat, Kuwait juga banyak mundur dari turnamen lain, jadi kemungkinan besar ada masalah internal. Tambahnya, meski begitu, Erick menegaskan PSSI sudah melayangkan surat resmi sebagai bentuk kekecewaan. Ia menilai sikap Kuwait cukup berani karena membatalkan semua agenda mereka sepanjang September tanpa alasan jelas. Kami tidak ingin berspekulasi terlalu jauh. Saya juga tidak tinggal di Kuwait, jadi takut salah bicara. Tapi yang pasti, mereka membatalkan laga melawan kita dan turnamen lain, tutupnya. Kini, tim asuhan Patrick Kluivert hanya bisa fokus memaksimalkan uji coba melawan Lebanon. Situasi ini tentu bukan ideal, tetapi skuad Garuda dituntut tetap siap menghadapi lawan-lawan berat di babak kualifikasi nanti. Pulih dari cedera, Ivar Cener siap bela timnas U23 di kualifikasi Piala Asia 2026. Begini faktanya. Kabar gembira datang dari gelandang muda Indonesia, Ivar Cener. Pemain 21 tahun yang kini membela Jong Utrecht di Liga 2 Belanda itu akhirnya kembali merumput setelah sempat absen karena cedera. Pada laga Jong Utrecht kontra Ajax U21, Selasa 26 Agustus, dini hari WIB, Ivar mendapat kesempatan bermain selama 5 menit. Ia masuk di menit ke-85, menggantikan Masien Gadari, dan timnya sukses menang dramatis 4-3. Sempat dipastikan absen. Beberapa hari sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut Ivar Cener tidak bisa memperkuat timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang digelar 3-9 September mendatang. Alasannya, Ivar masih dalam masa pemulihan cedera. Ivar seharusnya kita panggil, tapi ia baru pulih setelah 7 minggu cedera. Kalau dipaksakan, khawatir kambuh, kata Erick Thohir, Jumat 22 Agustus. Beda pendapat dengan BTN. Menariknya, pernyataan Erick tidak sejalan dengan Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji. Ia justru menegaskan bahwa nama Ivar masuk dalam daftar pemain yang dipanggil.
Untuk pemain diaspora yang dipanggil ada Dion Marks, Ivar Jenner, dan Rafa. Semuanya sudah dijadwalkan tiba tanggal 25 Agustus. Datang ke Indonesia, dengan kondisi fisiknya yang mulai membaik dan adanya kepastian dari BTN, peluang Ivar Jenner bergabung dengan Garuda Muda tetap terbuka. Kehadirannya jelas menjadi keuntungan besar bagi skuad asuhan Gerald Vandenberg. Dengan tinggi 188 cm dan kemampuan menjaga lini tengah, Ivar bisa memberi keseimbangan permainan timnas U23. Apalagi hanya juara grup yang otomatis lolos ke Piala Asia U23 2026. Kehadiran pemain sekelas Ivar tentu sangat krusial dalam misi berat tersebut. Kini tinggal menunggu apakah Ivar benar-benar akan mendarat di Indonesia dan memperkuat tim. Jika ya, timnas U23 semakin punya kans besar menembus turnamen bergengsi di level Asia itu. PSSI resmi menunjuk Alexander Zuyers sebagai direktur teknik yang baru. Begini faktanya. PSSI resmi menunjuk Alexander Zuyers sebagai direktur teknik yang baru. Pria asal Belanda itu bukan nama asing di dunia sepak bola Asia. Saat memimpin Federasi Sepak Bola Yordania JFA pada 2019 sampai 2025, ia sukses besar. Di bawah arahannya, Yordania melangkah ke final Piala Asia 2023 dan untuk pertama kalinya dalam sejarah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Kini, publik menaruh harapan besar agar Zuyers mampu mengulang keajaiban itu bersama timnas Indonesia. Ujian terdekat datang pada Oktober 2025 ketika skuad Garuda harus menghadapi Arab Saudi dan Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alasan PSSI memilih Zuyers. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan ada 3 alasan utama menunjuk Zuyers: rekam jejak, komitmen, dan filosofi sepak bolanya. Menurut Erick, pengalaman panjang Zuyers di level internasional membuat kapasitasnya tak perlu diragukan lagi. Track recordnya jelas, pengalamannya luas dan sulit diperdebatkan, ujar Erick saat perkenalan resmi di Jakarta, Senin 25/8/2025. Selain itu, Zuyers juga pernah bekerja di Uni Emirat Arab bersama klub Al-Wahda 2015 sampai 2018. Pengalaman lintas negara di Eropa dan Asia inilah yang diyakini dapat membantu PSSI memetakan peta persaingan, khususnya di Asia. Kalau mau masuk jajaran 15 besar Asia, kita harus tahu betul bagaimana kekuatan di kawasan. Itulah pentingnya pengalaman Zuyers, tegas Erick. Komitmen dan filosofi. Tak hanya soal pengalaman, Erick menilai Zuyers juga menunjukkan komitmen penuh. Ia siap tinggal di Indonesia selama 4 tahun untuk membangun ekosistem sepak bola nasional. Yang lebih penting lagi, PSSI sepakat dengan filosofi Zuyers membangun sistem yang kuat dan berkelanjutan, bukan mengandalkan kerja individu semata. Sepak bola harus dibangun bersama-sama dengan sistem yang jelas. Itu yang kami suka dari cara berpikir Zuyers, tambah Erick. Dengan latar belakang sukses di Yordania dan semangat membangun di Indonesia, Zuyers kini memikul harapan besar publik sepak bola tanah air. Mampukah ia membawa Garuda terbang lebih tinggi? Oktober nanti akan jadi langkah awal pembuktiannya. Exco PSSI Arya Sinulinga akhirnya menjelaskan alasan mengapa timnas Indonesia tidak lagi menggelar pemusatan latihan. Begini faktanya. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga akhirnya menjelaskan alasan mengapa timnas Indonesia tidak lagi menggelar pemusatan latihan TC seperti dulu. Kini para pemain hanya akan berkumpul ketika sudah mendekati jadwal pertandingan resmi atau FIFA Match Day. Langkah ini tentu cukup berbeda dengan kebiasaan beberapa tahun lalu ketika TC sering digelar jauh-jauh hari sebelum turnamen. Namun menurut Arya, kondisi timnas saat ini sudah jauh berkembang. Para pemain dinilai memiliki kualitas yang matang sehingga tidak lagi membutuhkan TC panjang. Persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui,
Timnas Indonesia sedang bersiap menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ajang ini akan berlangsung di Arab Saudi pada 8-14 Oktober 2025. Garuda tergabung di grup B bersama tuan rumah Arab Saudi dan juga Irak. Meski jadwal kualifikasi semakin dekat, PSSI menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengadakan TC. Sebagai gantinya, Timnas hanya akan menjalani uji coba pada FIFA Matchday September 2025. Bukan lagi level TC. Arya menjelaskan alasan utama TC tidak lagi digelar adalah karena para pemain kini sudah terbiasa bermain di level tinggi bersama klub masing-masing, terutama yang berkarir di luar negeri. Dengan pengalaman itu, TC dinilai tidak lagi menjadi kebutuhan mendesak. TC sudah tidak ada. Kita tahu kualitas pemain sekarang sudah meningkat, jadi mereka akan berkumpul hanya ketika ada pertandingan, ujar Arya di Jakarta, Senin 25/8/2025. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan publik soal jarangnya pelatih Patrick Kluivert datang ke Indonesia. Menurut Arya, sang pelatih tentu tidak bisa memanggil pemain untuk latihan karena hampir semua sedang aktif membela klub. Kalau pemain sedang fokus di liga, jelas tidak mungkin ditarik untuk TC. Mereka hanya bisa bergabung sesuai jadwal internasional, tambah Arya. Keseimbangan komposisi pemain. Selain itu, Arya menilai Timnas Indonesia kini memiliki keseimbangan komposisi yang lebih sehat. Kluivert disebut berhasil mengombinasikan pemain lokal dan naturalisasi secara adil. Mayoritas pemain memang ada di Eropa, tapi cukup banyak juga nama yang berasal dari Liga Indonesia. Komposisi ini seimbang antara pemain naturalisasi dan lokal. Keseimbangan ini dianggap penting untuk menjaga kekuatan timnas. Pemain naturalisasi memberi pengalaman dan kualitas internasional, sementara pemain lokal menghadirkan kedekatan dengan kultur sepak bola Indonesia. Tantangan dan harapan. Keputusan untuk tidak mengadakan TC memang menimbulkan pro dan kontra. Sebagian pihak menilai TC penting untuk membangun kekompakan. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga bisa membuat pemain tetap bugar karena tidak terbebani jadwal tambahan di luar klub. Timnas Indonesia kini dituntut untuk cepat beradaptasi setiap kali berkumpul. Dengan jadwal yang padat, chemistry antar pemain akan diuji dalam waktu singkat. Namun, Arya optimis kualitas pemain yang semakin tinggi bisa menjawab tantangan tersebut. Bagi para penggemar, perubahan ini bisa menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia sedang naik kelas. Jika dulu TC panjang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pemain, kini skuad Garuda dianggap sudah punya standar profesional yang lebih tinggi. Semua mata kini tertuju pada laga kualifikasi Oktober mendatang. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan tangguh seperti Arab Saudi dan Irak yang sama-sama punya pengalaman panjang di level internasional. Namun dengan komposisi skuad yang makin kuat, ditambah kehadiran nama-nama baru dari Eropa, ada optimisme bahwa Garuda bisa tampil percaya diri. Miliano Jonathans siap perkuat Timnas Indonesia. Pengamat, sekarang kita tunggu seperti apa racikan Patrick Kluivert. Mari kita bahas teman-teman. Miliano Jonathans semakin dekat memperkuat Timnas Indonesia. Winger muda Vitesse Arnhem, keturunan Indonesia, kini dalam proses naturalisasi. Dan langkah ini disebut-sebut akan menambah kekuatan Garuda menjelang laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 8 dan 11 Oktober 2025. Menurut pengamat sepak bola Roni Pangemanan, peluang Jonathans tampil di FIFA Matchday awal September hampir pasti. Indonesia dijadwalkan menghadapi Kuwait dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kepastian itu sudah 90-100%. Presiden Prabowo sudah menandatangani berkasnya, tinggal menunggu DPR RI memberi persetujuan. Jelas Ropan melalui kanal YouTube-nya.
Selain Jonathans, proses naturalisasi juga sedang ditempuh Mauro Zylstra. Kehadiran dua pemain diaspora ini diprediksi menambah variasi taktik Patrick Kluivert. Ropan menilai PSSI lewat Ketua Umum Erick Thohir bergerak cepat dalam mengurus semua proses administratif. Kita harus berterima kasih PSSI satset sekali-kali ini. Banyak yang sudah penasaran dengan Miliano yang baru 21 tahun bermain sebagai winger dan sangat potensial. Kehadiran Jonathans pun disebut bisa jadi solusi absennya oleh Romeni. Meski tanpa striker utama itu, timnas masih punya Ragnar Oratmangoen di lini depan. Tinggal bagaimana Kluivert meramu komposisi terbaik. Jonathans bisa dimainkan di sayap, bisa juga sebagai gelandang serang nomor 10. Semua bergantung racikan Kluivert tambah Ropan. Kini publik menunggu langkah sang pelatih kepala. Dengan tambahan tenaga muda seperti Jonathans, timnas Indonesia punya lebih banyak opsi serangan. Harapan pun menguat agar Garuda bisa tampil lebih bertenaga di kualifikasi mendatang.